Markus 14. Kita baca bersama ayat 27 dan 28. Markus 14 ayat 27 dan 28. 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ayat 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kita pindah ke Yohanes pasal 21. Ya, saudara, dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 23. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, dalam 20 menit sampai 25 menit ke depan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul penyembuhan amnesia iman. Ya. Kenapa saya memberi judul penyembuhan amnesia iman? Saya ingin berkata dari tempat ini bahwa orang percaya di hari-hari ini sedang diproses oleh keadaan untuk melupakan iman mereka, untuk meninggalkan keyakinan mereka, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang diinginkan oleh Tuhan tetap ada di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, berbicara tentang amnesia itu kehilangan daya ingat, ya, kehilangan daya ingat akibat penyakit atau cedera otot, ya, cedera otak yang biasanya itu terjadi karena benturan, karena kecelakaan. Jadi amnesia itu satu penyakit kehilangan daya ingat. Bahkan dia bisa tidak ingat siapa dirinya. Dia bisa tidak ingat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pasti kalau saudara-saudara pernah nonton film tentang orang yang kena amnesia, tahu persis. Ya. Lalu, salah satu cara penyembuhan orang yang menderita amnesia adalah dia dibawa ke tempat-tempat di mana dia pernah datangi dulu sebelum dia sakit. Dan lebih ekstrim lagi, biasanya kepadanya diulang kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Dan ya memang kalau di film-film seringkali kita melihat bahwa
Pada akhirnya orang itu mengingat kembali siapa dia melalui peristiwa yang direkayasa diulang kembali di depan dia. Mengapa saya mengatakan judul khotbah saya pada pagi hari ini penyembuhan amnesia iman? Saudara perhatikan di dalam Markus tadi, ya. Dalam Markus pasal yang ke-14 tadi, perhatikan baik-baik. Dalam ayatnya yang ke-27 saya baca, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya. Ternyata kalau amnesia otak manusia, yang dibenturkan adalah kepala, yang mengalami goncangan adalah otak, dia lupa siapa dia. Ya. Tetapi amnesia iman harus mengalami goncangan iman. Tetapi luar biasa, perhatikan ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Apa hubungannya? Mari kita perhatikan. Apa hubungannya goncangan iman yang akan terjadi bagi Petrus dan kawan-kawannya sebagai murid Tuhan dengan Yesus melanjutkan? Saya ingin berkata, seakan-akan Tuhan berkata begini, tetapi setelah kamu mengalami goncangan iman itu, ya, kita akan kembali bertemu di Galilea. Ya. Saya jujur saja tadi malam sampai sempat posting di Facebook. Saya ingin mengajak teman-teman lain berdiskusi mengapa Galilea yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi sedikit orang yang memberikan jawaban. Saya lihat juga di Google ternyata ada orang yang pernah khotbah dengan judul mengapa Galilea. Ya. Dan tentunya ada alasan-alasan di sana. Dan memang benar, kenapa Tuhan pilih Galilea bukan Yerusalem? Kenapa Tuhan pilih Galilea bukan Bethlehem, tempat Yesus lahir? Kenapa Tuhan tidak pilih Golgota, tempat Yesus mati? Kenapa Galilea? Itu harusnya menjadi suatu pertanyaan yang perlu dijawab. Yesus berkata, kamu akan mengalami goncangan iman. Dan goncangan iman itu terjadi karena Yesus disalib. Tetapi seakan-akan saya ingin berkata dari tempat ini, tetapi solusinya nanti di Galilea. Goncangan iman yang kamu alami itu akan mendapatkan solusi di Galilea. Karena Tuhan berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jawaban terhadap goncangan iman yang akan terjadi pada Petrus dan murid-murid yang lain adalah ketemu di Galilea. Saudara, sehingga saya mengajak kembali kita melihat kepada bagian kedua dari pembacaan kita, yaitu kisah tentang Petrus dan kawan-kawannya kembali bertemu dengan Yesus. Memang di dalam Alkitab Injil Yohanes ini dikatakan bahwa pertemuan ini di pantai Danau Tiberias. Sebenarnya Tiberias, Genesaret dan Galilea itu sama. Ya, itu tempat yang sama. Sekali lagi, Tiberias, Galilea dan Genesaret itu tempat yang sama. Nah, dikatakan di dalam kebenaran ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan teman-temannya datang. Ya. Tetapi perhatikan di sini bahwa rencana ke tempat itu adalah ketemu dengan siapa? Dengan Yesus. Ya. Dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Saudara perhatikan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes ini, saudara, bahwa ternyata Petrus dan kawan-kawannya mereka justru menyimpang
dari panggilan Tuhan untuk ketemu di Galilea. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus tadi, aku mendahului kamu ke Galilea. Artinya apa? Yesus sudah di sana. Yesus sudah di sana. Tetapi saudara, Petrus dan kawan-kawannya belum tiba pada Yesus. Mereka sudah menyimpang. Mereka lupa. Amnesia. Ya. Mereka lupa pada tujuan mereka ke Galilea. Mereka lupa pada apa yang Tuhan inginkan untuk mereka pergi ke Galilea. Dan tahukah saudara, bahwa bahkan dalam ayat ini mengatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini berkata begini. Perhatikan baik-baik. Mari kita hitung jumlah murid di sini. Mari kita hitung. Jumlah murid ada berapa? Tinggal 7. Perhatikan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus. Lalu kedua, Thomas yang disebut Didimus. Sudah 2. Yang ketiga siapa? Nathanael. Lalu anak-anak Zebedeus berapa orang? 2 orang, Yakobus dan Yohanes. Lalu siapa lagi? 2 orang murid yang lainnya. Berarti bisa berapa? 7. Di mana yang 11? Yang 4. Karena tinggal 11. Yudas sudah mati. Di mana yang 4? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah hanya Petrus dan 6 temannya ini yang dengar Tuhan bilang nanti kita ketemu di Galilea? Saya yakin semua. Tetapi kenyataan di sini hanya 7 yang ada. Saya tidak bisa memastikan bahwa yang 4 ini memang benar-benar lupa, atau yang 4 ini mungkin sudah duluan dengan sudah lebih dulu dari Petrus dan kawan-kawannya. Tetapi itu tidak diceritakan. Kita tidak bisa menambah dan mengurangi. Tetapi yang terpenting dari sini yang saya mau katakan dari tempat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan 6 orang lainnya melupakan panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Dan bagi saya ini amnesia iman. Iman itu berarti kita percaya. Iman itu berarti kita memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita, yaitu menjalani hidup ini sebagai orang-orang beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 4, perhatikan baik-baik. Kita baca Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Perhatikan, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba baca ayat selanjutnya. Dalam ayatnya yang ke-12, kita baca bersama 2-3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudara, sebenarnya kalimat ini menunjukkan bahwa murid-murid juga ragu. Tidak ada yang mau berani bertanya. Kalau sudah yakin, kenapa harus bertanya? Ya. Apa yang saya mau katakan dari tempat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari ini. Goncangan dunia, badai yang sedang menerpa dunia ini, saya ingin berkata dari tempat ini, sedang membuat banyak orang bukan ditulari oleh virus corona, ya, tetapi mengidap amnesia iman. Ya. Mereka lupa
untuk bersekutu bersama-sama. Di mana di sana ada saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menolong, saling mendoakan. Ya. Kamu semua akan tergoncang imanmu, ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan akibatnya Petrus lupa pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak bisa pungkiri, bahkan ada banyak yang mengeluh dengan keadaan hari-hari ini. Hamba-hamba Tuhan mengeluh, jemaat juga mengeluh dengan keadaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya ingin berkata dari tempat ini melalui terang kebenaran firman Tuhan, untuk kembali membangkitkan dan mengingatkan kita tentang siapa kita, tentang apa panggilannya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat dalam Markus 14 tadi, ya, Tuhan sudah mengatakan kepada Petrus tentang apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Amin. Artinya apa? Tuhan sudah tahu terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Tuhan tahu terlebih dahulu. Petrus dan kawan-kawannya belum tahu. Malah Petrus masih berusaha untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang berani dan berkata, biar mereka semua tergoncang imannya, dan sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan sama seperti mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu segala sesuatu sebelum itu terjadi. Ini poin pertama. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini secara kebetulan. Jangan pernah berpikir bahwa yang terjadi hari-hari ini di luar kendali Tuhan. Karena Allah berdaulat dengan alam semesta. Tidak ada pergerakan di bawah kolong langit ini yang terjadi jika tidak diizinkan oleh Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Saudara, tetapi lebih daripada bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi sebelum itu terjadi, saya ingin berkata dari tempat ini, bahkan Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan jalan keluar untuk peristiwa yang akan terjadi. Amin. Tuhan tahu Petrus akan mengalami kegoncangan iman. Tuhan tahu Petrus akan mengalami amnesia iman, sehingga dia harus memilih Galilea. Dan saudara perhatikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam peristiwa yang sedang kita renungkan ini adalah peristiwa yang sama persis ketika Yesus baru mulai mengangkat Petrus menjadi penjala manusia. Ya. Saya katakan tadi, untuk memulihkan ingatan seorang yang terkena amnesia, dia biasa dibawa kemana? Ke tempat-tempat yang pernah dia datangi. Lalu dibuatlah satu keadaan yang mirip dengan yang pernah terjadi sebelum dia amnesia. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi. Bukankah ini pernah terjadi 3,5 tahun yang lalu? Ketika Petrus berkata kepada Tuhan di dalam Lukas pasal 5, Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Peristiwa yang sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kami pergi juga dengan engkau, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
peristiwa yang sama Tuhan izinkan kembali terulang dalam kehidupan Petrus dan teman-temannya untuk memulihkan amnesianya Petrus. Saudara, mari kita tarik pesan dari kebenaran ini, bahwa sebelum kita tiba di kondisi yang mengguncangkan iman, di kondisi yang mungkin membuat amnesia iman, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan solusi. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, entah itu karena sakit penyakit, entah karena pekerjaan, entah karena kebutuhan hidup yang seakan-akan membuat goncang imanmu, yakinkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar untuk hal itu. Katakan amin. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mungkin saat ini adalah kondisi-kondisi di mana saudara tidak inginkan itu terjadi, ya. Di luar dari dugaan, tidak seperti yang direncanakan, tidak seperti yang diinginkan. Tetapi saya berkata dari tempat ini, kalau toh ini terjadi, saya ingin berkata dari tempat ini, jangan melupakan keyakinanmu kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa jalan keluar Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah bilang sama Petrus dan kawan-kawannya, kamu akan tergoncang imanmu, tetapi ingat, sesudah aku bangkit, kita akan ketemu di Galilea. Galilea adalah tempat di mana Tuhan memberikan solusi bagi Petrus demi mengingatkan kembali Petrus akan panggilan Tuhan bagi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang terindah dari peristiwa ini, ya, ketika Petrus dan teman-temannya mulai memiliki amnesia iman, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi dalam hidup mereka. Amin. Tuhan datang kepada mereka. Tuhan tidak menginginkan mereka meninggalkan panggilan Tuhan bagi hidupnya. Ya. Itu sebabnya saya katakan tadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi bagi Petrus dan teman-temannya untuk mengingatkan kembali, hei, kamu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya janji tadi 20 menit, 25 menit, sudah 20 menit. Ya. Yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan dari amnesia iman terjadi bagi Petrus dan kawan-kawannya ketika Tuhan memperlihatkan kuasanya. Katakan amin. Mereka tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam mereka kerja, mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Tuhan datang dan mengatakan kepada mereka, tebarkan jalamu di samping kanan perahu. Dan Alkitab berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya. Menangkap ikan yang banyak. Saudara, mungkinkah Petrus dan kawan-kawannya goncang? Karena mereka melihat Yesus disalib. Karena mereka tahu Yesus mati. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mau katakan tadi tentang amnesia itu, memang harus dibawa ke tempat di mana mereka pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jika saudara selidiki dari kebenaran ini, bahkan dalam pasalnya yang ke-21 tadi, pasal 21, coba ayat yang ke-14 kita baca, untuk membuktikan bahwa memang Petrus amnesia iman.
Ayat 14 kita baca 2-3. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sudah kali yang ketiga. Berarti 2 kali sebelumnya tidak memulihkan Petrus. Tidak mengembalikan Petrus pada keyakinan terhadap panggilan Tuhan buat dia. Dan saya katakan sekali lagi, sebelum ini terjadi Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan tahu Petrus dan kawan-kawannya harus dikirim ke Galilea, supaya mereka melihat kembali peristiwa kuasa Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pernah kerjakan 3 tahun yang lalu. Selagi dia ada sebagai manusia yang hidup, hal yang sama dia masih bisa kerjakan ketika dia mati dan bangkit. Kuasanya tidak berkurang. Apa yang saya mau katakan dalam tempat ini, saudara? Bahwa kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Katakan amin. Ya. Kuasa Tuhan dapat tetap terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak orang yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Bukan hanya ketakutan jangan sampai terkena dengan virus, tetapi ketakutan bahwa keadaan dunia, keadaan Indonesia nanti setelah virus ini berlalu benar-benar akan mengalami kemerosotan. Ekonomi bangsa-bangsa akan anjlok, termasuk Indonesia, dan banyak orang yang sudah ketakutan dengan hal itu. Tapi saya berkata dari tempat ini, tanamkan dalam hati bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Baik sebelum COVID, sedang COVID, dan setelah COVID. Amin. Amin. Ingat bahwa Dia pernah menolong kita dengan kuasanya yang besar. Ini yang Tuhan nyatakan kepada Petrus dan kawan-kawannya. Dibawa kembali ke Galilea untuk mengingatkan Petrus dan memperlihatkan kepada Petrus bahwa kesanggupan Tuhan untuk menolong mereka tidak berkurang. Katakan amin. Kesanggupan Tuhan untuk menolong saya dan saudara juga tidak pernah berkurang. Amin. Saya katakan tadi, tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. Hari-hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan ada banyak yang mengeluh karena kondisi dapur. Ya. Minggu yang lalu saya melihat teman-teman di daerah Manado sana, saudara, sedikit-sedikit posting, puji Tuhan ada berkat yang dibawa ke pastori. Ini itu mulai dari minyak, ikan, beras, sampai ada mungkin yang bawanya minyak goreng tapi ditaruh di botol bir. Lalu saya bilang kalau begitu itu bir kasih teman satu saja. Ya, tapi sebenarnya itu bergurau. Saya sempat berpikir begini, kok di sana orang mengalir. Saya bilang begini, kamu ini bikin iri kita di sini. Saya komen, kamu ini bikin iri. Saudara, tetapi saya mau katakan dari tempat ini, kalau Tuhan sanggup melakukan bagi mereka di sana, Tuhan juga melakukan bagi kami di sini. Amen. Tuhan juga melakukan bagi kami di sini. Dan bukan untuk berbangga diri, bahkan kami masih bisa mengunjungi teman-teman kami yang lain untuk berbagi sukacita dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulihkan amnesia imanmu dengan meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Katakan amin. Ini yang Tuhan perlihatkan kepada Petrus dan kawan-kawannya. Jangan kamu pikir seakan-akan Tuhan berkata begitu. Jangan kamu pikir aku adalah seorang yang berkuasa hanya ketika aku hidup di tengah-tengah kamu 3,5 tahun yang lalu. Tetapi di sini kamu membuktikan bahwa kuasaku tidak pernah berubah. Haleluya. Kalau Dia pernah menolong kita,
Kalau dia sedang menolong kita, dia akan tetap menolong kita hari esok. Tapi jangan sampai amnesia iman itu terjadi dalam hidup kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa panggilan Tuhan bagi